Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, oke, sudah siap untuk memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa, dimulai. Cukup? Ya, hari ini saya akan mulai dengan absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, semuanya hadir. Oke. Oke, saya jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nanti kalian diharapkan bisa membaca secara komprehensif teks legenda yang akan Ibu bagikan. Nah, dari teks legenda ini nanti kalian harus memahami isinya sembari menandai kosakata yang sulit. Seperti biasa ketika kita mempelajari teks, itu kita tandai kosakata apa saja yang sulit, nanti kita bahas bersama-sama di sini ya. Oke, sekarang langsung saja Ibu bagikan. Sudah dapat semua ya? Butuh waktu berapa menit untuk membaca dan menandai kosakata yang sulit? 10 menit cukup? Cukup. Oke, selamat membaca. Sudah? Sudah. Oke, karena waktunya sudah 10 menit, kita diskusikan dulu ya. Sebenarnya teks ini itu tentang apa sih? Nah, teks ini itu menceritakan tentang legenda Candi Prambanan. Udah ada yang tahu Candi Prambanan? Belum. Ya, oke. Dari cerita legenda ini itu diceritakan bahwasanya Prabu Boko itu memerintah Prambanan, kemudian mempunyai putri yang cantik bernama Roro Jonggrang, ya betul. Terus kemudian kerajaan Boko ini kan berbatasan dengan kerajaan Pengging. Nah, maka dari itu pasukan dari Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso itu menyerang Prambanan. Nah, di pertengkaran itu, di peperangan itu, Prabu Boko kalah. Jadi Prambanan jatuh ke Bandung Bondowoso. Nah, akhirnya di Prambanan Bandung Bondowoso bertemu dengan Roro Jonggrang yang cantik. Nah, kan karena jatuh cinta akhirnya ingin diperistri Roro Jonggrangnya begitu. Tapi Roro Jonggrangnya tidak mau karena Roro Jonggrang itu merasa Bandung Bondowoso telah membunuh ayahnya. Masa yang membunuh ayahnya akan menjadi suaminya. Nah, tapi di sini Roro Jonggrang itu menolak secara halus. Jadi Roro Jonggrang memberikan persyaratan kepada Bandung Bondowoso untuk membuat 2 sumur dan juga 1000 candi. Nah, karena waktunya itu sebenarnya belum pagi, tapi Bandung Bondowoso sudah hampir menyelesaikan, maka dari itu di teks ini sebenarnya Roro Jonggrang itu curang ya. Curang maksudnya menggunakan tipu daya, akhirnya mengumpulkan dayangnya, mengumpulkan prajuritnya untuk menabuh lesung, untuk membakar jerami, sehingga memancing ayam untuk berkokok. Jadi membantu Bandung Bondowoso tadi, makhluk-makhluk halus tadi, merasa udah pagi, akhirnya mereka meninggalkan Bandung Bondowoso, padahal candi yang mereka bangun itu belum genap 1000, kurang 1. Maka dari itu Bandung Bondowoso emosi, marah, akhirnya Roro Jonggrang dikutuk menjadi patung. Iya. Oke, kita mulai mendata kosakata yang sulit. Mungkin bisa dari Kak Ninta. Ada apa kosakata yang sulit? 1 atau 2? Perbatasan. Oke. Perbatasan. Kemudian Kak Kisha. Makhluk halus. Makhluk halus. Oke. Ya, Kak Dwi. Dayang-dayang. Dayang-dayang. Kak Septi. Kutub. Kutub. Oh, mengutuk ya. Iya. Oke, lanjut. Kak Mariska. Menatu. Mengabu.
lesung. Ya, lanjut. Kak Ika. Raja. Raja. Oke. Raja. Kemudian Kak Adida. Menjelma. Menjelma. Oke. Kak Natalia. Permaisuri. Permaisuri. Udah cukup? Ini kosakata yang sulit. Jadi kita bahas satu persatu ya, mulai dari perbatasan ya. Perbatasan ini artinya tepi. Jadi ketika suatu wilayah pasti memiliki perbatasan dengan wilayah lainnya, seperti Indonesia. Misal katakanlah begini. Di sini Indonesia ya, Indonesia. Kemudian di sini Malaysia. Malaysia. Nah, ini kan ada batasnya. Nah, ini namanya perbatasan. Jadi perbatasan itu adalah batas antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya yang kedua ada makhluk halus ya. Makhluk halus. Oke. Makhluk halus itu adalah makhluk yang gaib. Jadi makhluk gaib tidak kelihatan. Kalau mungkin dalam agama Islam itu seperti setan, jin, seperti itu ya. Ada yang agamanya Islam kan ini ya. Nah, itu seperti setan, jin. Nah, selanjutnya ada dayang-dayang. Dayang itu adalah pengikut maupun pembantu dari istri raja maupun anak raja. Dalam konteks ini adalah Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu kan anak dari raja ya. Nah, maka dari itu Roro Jonggrang itu punya banyak dayang-dayang yang bisa membantu Roro Jonggrang dalam kegiatan sehari-hari. Itu namanya dayang-dayang. Kemudian kutuk. Kutuk itu mengutuk. Mengutuk itu mengucapkan. Jadi ketika seseorang mengucapkan hal-hal buruk ataupun mendoakan hal-hal buruk ya, ini tidak patut dicontoh ya. Kutuk itu seperti kita mengucapkan hal buruk untuk mendoakan seseorang, mungkin nanti kena karma. Karma itu juga termasuk mengutuk ya, mengutuk agar seseorang mendapatkan celaka. Itu namanya kutuk, mengutuk. Yang dalam hari ini tadi Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung. Oke, selanjutnya menabuh. Nah, menabuh itu dalam konteks teks ini kan menabuh lesung. Nah, lesung itu kalau zaman dulu itu seperti alat buat menumbuk padi. Alat buat menumbuk padi, atau kalau enggak alat musik tradisional. Jadi selain digunakan untuk menumbuk padi, itu bisa sebagai alat musik tradisional. Itu namanya lesung kalau orang Jawa menyebutnya lesung. Nah, itu ditabuh. Ditabuh itu maksudnya dipukul. Jadi lesung itu seperti kayu yang panjang, kemudian ada lubangnya, terus ada pemukulnya. Pemukulnya juga dari kayu, itu seperti ini kan, nanti berbunyi, ada suaranya. Makanya bisa buat menumbuk padi maupun bisa buat untuk alat musik seperti itu. Terus lanjut, raja. Raja itu adalah pemimpin kerajaan. Jadi tadi di kerajaan Prambanan dipimpin oleh Prabu. Kan, Prabu Boko, ya Prabu Pengging nggak ada ya. Itu namanya kerajaan Pengging ya, bukan Prabu Pengging. Oke. Terus selanjutnya ada menjelma. Nah, menjelma ini berubah wujud. Misal katakanlah jin. Jin itu bisa berubah wujud seperti manusia. Nah, itu namanya menjelma. Menjelma ya. Oke, itu berubah wujud. Terus permaisuri. Permaisuri itu istri dari raja. Atau semisal raja memiliki istri lebih dari satu, kan biasanya kalau zaman dahulu ya di Indonesia, di masa-masa kerajaan, itu raja itu memiliki istri lebih dari satu. Nah, istri yang pertama ini bisa disebut permaisuri. Sementara istri yang kedua dan selanjutnya itu adalah selir.
Gitu. Jadi permaisuri ini adalah istri dari raja. Oke, sudah paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, Ibu kasih tugas. Nah, nanti di sini kalian menuliskan nama, kelas, dan tanggal. Nanti kalian menjawab 5 pertanyaan, mudah kok, ini nggak sulit. Nah, dari teks yang kalian baca, terus nanti kalian memilih 5 saja kosakata dari yang sudah disebutkan ini. Kalian pilih 5 saja. Itu kalian bikin contoh kalimat bebas, ya, mengarang bebas, nggak harus berhubungan dengan legenda. Oke, yang penting sesuai dengan makna dari kosakatanya. Dibagikan satu-satu. Itu waktu berapa menit untuk mengerjakan itu? 10 menit cukup? Cukup ya. Oke, selamat mengerjakan. Nanti itu untuk dikumpulkan ya. Sudah selesai? Sudah. Kita kumpulkan ya. Dikumpulkan ke sini mungkin. Ya. Sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ini nanti akan jadi tugas. Ini akan menjadi nilai tes tertulis kalian ya di unit 5 ini tentang legenda tempat wisata. Nah, sekarang saya akan play video kisah Roro Jonggrang. Jadi tadi versi teks, sekarang versi videonya. Biar lebih jelas ya. Oke. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyambungkan ke sini? Ya, sebentar. Oke. Tadi bisa ya. Terima kasih Kak Kesa. Alkisah dahulu kala di sebuah kerajaan yang bernama Dewi Roro Jonggrang berubah menjadi batu di antara candi-candi tersebut. Hingga akhirnya dapat menggenapi menjadi 1000 candi. Ya. Gimana videonya? Menarik? Menarik. Oke, nah seperti yang tadi Ibu bilang di awal ya, Ibu minta salah satu aja dari kalian untuk menceritakan ulang isi teks legenda ini, dan nanti temannya yang lain itu membantu melengkapi. Jadi saling melengkapi. Di sini kita diskusi, ya nggak ada yang salah. Jadi jangan takut untuk mencoba. Ayo, siapa? Ada yang ingin mengajukan diri? Atau kalau enggak Ibu tunjuk. Sekilas saja, nanti yang lainnya memberi tambahan. Ya Pak? Kak Septi mungkin mau memulai. Tadi dari kerajaan apa namanya? Ya, dari situ aja. Jadi tadi ada kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh Prabu yang bernama Prabu Koko. Iya, betul. Kemudian kerajaan Prambanan dan juga kerajaan Pengging mereka perang. Kemudian Prabu Boko mati
Kemudian anaknya yang bernama Bandung Bondowoso itu dia bertemu dengan Roro Jonggrang. Kemudian Bandung Bondowoso ingin menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya, tetapi Roro Jonggrang tidak mau karena Bandung Bondowoso menganggap Roro Jonggrang menganggap Bandung Bondowoso telah membunuh ayahnya. Setelah itu Roro Jonggrang memberikan syarat kepada Bandung Bondowoso untuk membuat 1000 candi dan juga 2 sumur dalam waktu semalam. Tetapi Roro Jonggrang berbuat curang dengan menyuruh dayang-dayang untuk membakar jerami dan juga menabuh lesung agar ayam berkokok. Kemudian Bandung Bondowoso marah kepada Roro Jonggrang dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung. Ya. Terima kasih Kak Sandi. Ada yang ingin menambahi? Mungkin tadi teksnya beda Bu dari yang di video. Tidak. Tidak. Oke. Sudah ya. Sekarang Ibu ingin kalian membuka buku Sahabatku Indonesia di handphone. Ya, buka halaman 94 ya. Sudah? Nah, di situ nanti kalian kerjakan, ditulis tangan, di selembar kertas maupun di buku bebas. Nah, nanti kalian kirimkan ke WA Ibu ya. Di foto dikirimkan ke WA Ibu jawaban kalian tadi. Nah, kira-kira deadline-nya kapan? Ini hari Selasa, mungkin besok atau hari Kamis? Kamis. Oke, Kamis ya. Berarti Kamis Ibu tunggu sampai jam 8 malam ya. Ya, baik. Oke. Sudah paham sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Ya, oke, nanti untuk materi selanjutnya kita akan belajar di unit 6. Unit 6 itu tentang lingkungan tempat wisata. Kalau tadi kita sudah memahami legenda tempat wisata, nanti pertemuan berikutnya lingkungan tempat wisata. Nah, dari pembelajaran hari ini ternyata kita tahu ya kalau di Indonesia itu tempat wisatanya memiliki cerita legenda. Nah, cerita legenda tadi itu mengandung budaya dan juga nilai-nilai dari masyarakat Indonesia sendiri. Seperti itu, oke? Sudah paham semua? Sudah. Sudah? Kok tidak semangat? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya senang dan bangga ya karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan antusias, aktif. Kedepannya nanti lebih antusias lagi, lebih semangat lagi supaya bisa lancar berbahasa Indonesia. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.